Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita hari ini, kita sudah masuk ke bab 2. Kita membahas mengenai norma dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum Ibu jelaskan mengenai pengertian norma, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan terlahir sebagai makhluk individu. Nah, seiring pertumbuhannya, kodrat manusia pun bergeser menjadi makhluk sosial. Kenapa? Karena sejak lahir hingga meninggal, manusia itu senantiasa membutuhkan pertolongan dan bantuan orang lain. Mereka selalu ingin hidup bermasyarakat, bergaul, dan berinteraksi satu dengan lainnya. Dengan demikian, kodrat manusia di samping sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial. Menurut seorang ahli filsafat Yunani, Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah zoon politikon. Artinya, manusia itu pada dasarnya selalu mempunyai keinginan hidup bersama-sama, bergaul, dan berkumpul dengan manusia lainnya. Terlepas dari kodrat manusia tadi, dalam kehidupan sehari-hari, tiap-tiap manusia memiliki sifat, watak, karakter, selera, keinginan, dan kepentingan sendiri-sendiri. Nah, keinginan atau kepentingan manusia tersebut satu dengan lainnya tidak selalu sama atau seirama. Kadang-kadang keinginan dan kepentingan beberapa orang sepadan atau seirama. Nah, ketika keinginan atau kepentingan seirama, tentunya tidak menimbulkan masalah di antara mereka. Bahkan dengan kerjasama yang baik, setiap rencana yang mereka buat akan lebih mudah diwujudkan. Akan tetapi, ketika keinginan atau kepentingan berbeda atau malah bertentangan, maka akan menimbulkan gangguan hubungan di antara mereka. Nah, jika hal ini dibiarkan, dalam waktu yang sama akan mengganggu ketentraman dan keamanan masyarakat. Oleh karena itu, dalam masyarakat diperlukan norma, kaidah, atau peraturan hidup. Jadi, norma adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ketentuan tersebut mengikat bagi setiap manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya. Norma tersebut dalam arti setiap orang yang hidup dalam lingkungannya berlaku, norma tersebut harus mentaatinya. Nah, kemudian ada beberapa macam norma. Yang pertama adalah norma kesusilaan. Nah, norma susila ini adalah peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia. Norma susila ini menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Norma susila yang mendorong manusia untuk kebaikan akhlak pribadinya. Norma susila melarang manusia untuk berbuat tidak baik karena bertentangan dengan hati nurani setiap manusia yang normal. Contoh-contoh norma susila misalnya seperti jangan mencuri barang orang lain, jangan membunuh sesama manusia, hormatilah sesama guru, dan bersikap jujur. Dan biasanya norma susila ini sanksinya berupa perasaan bersalah. Misalnya seperti ini. Kamu ketika berbohong pertama kali, apa yang kamu rasakan? Pasti ada rasa takut. Entah itu takut ketahuan atau ada rasa takut karena bersalah. Kenapa? Karena kamu masih mempunyai hati nurani. Karena dalam hati nurani kamu, ketika kamu melakukan kesalahan,
pasti dalam hati kamu bertentangan. Itu yang namanya norma kesusilaan. Jadi sanksinya merupakan rasa bersalah. Kemudian yang kedua, norma kesopanan, yaitu ketentuan hidup yang berasal dari pergaulan dalam masyarakat. Dasar dari norma kesopanan adalah kepantasan, kebiasaan, dan kepatutan yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Nah, norma kesopanan ini sering dinamakan norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Contohnya, yang muda harus menghormati yang lebih tua. Nah, norma kesopanan ini sanksinya berupa dikucilkan dari pergaulan. Misalnya kayak kamu gini, setiap daerah itu berbeda-beda, apalagi kalau di daerah pedesaan. Ketika ada perempuan pulang malam, maka akan jadi omongan. Kenapa? Nggak sesuai dengan kebiasaan di masyarakat tersebut, bahwa perempuan itu tidak boleh pulang larut malam. Mungkin kalau di kota metropolis mungkin tidak terlalu menjadi masalah, karena memang tuntutan pekerjaan, karena pekerjaan sekarang kan banyak yang 24 jam. Tapi ya itu balik lagi kembali bahwa norma kesopanan tergantung dari masyarakatnya. Masyarakat mana yang menentukan, atau kamu tinggal di masyarakat yang mana, sehingga norma kesopanan itu tergantung dari kebiasaan sebuah masyarakat. Kemudian norma agama. Nah, norma agama adalah ketentuan hidup yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, yang isinya berupa larangan, perintah, dan ajaran. Norma agama berasal dari wahyu Tuhan dan mempunyai nilai yang fundamental yang mewarnai berbagai norma yang lain seperti norma susila, norma kesopanan, dan norma hukum. Jadi norma agama ini hampir mencakup semua norma. Nah, contoh norma agama: tidak boleh membunuh, tidak boleh merampok, tidak boleh berbuat cabul, hormati orang tua. Nah, ini ada beberapa norma yang masuk ke dalam norma agama, seperti norma susila, kesopanan, dan norma hukum. Sanksinya apa? Perasaan bersalah, berdosa. Nah, itu adalah norma agama. Yang terakhir adalah norma hukum. Norma hukum yaitu ketentuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang mempunyai sifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam pergaulan hidup di masyarakat dan mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat. Contohnya dalam pasal 3620 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp60. Jadi kalau norma hukum ini sanksinya lebih tegas dan lebih jelas dibanding dengan norma-norma yang lainnya. Misalnya kalian mencuri, dihukum, dipenjara, didenda. Nah, itu adalah norma hukum lebih memaksa dan mengikat masyarakatnya, serta sanksinya sangat jelas. Oke, Ibu rasa hari ini cukup untuk materi tentang norma dan macam-macam norma. Silakan kalian kerjakan tugasnya di Google Form. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.